kalau kamu itu sudah mencemari lingkungan hidup? Tuhan pasti marah, karena kebersihan itu sebagian dari iman kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan hidup kita, bukan cuma lingkungan hidup atau menjaga pencemaran lingkungan, kita juga harus menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, Kak. Loh, Kakak taunya dari mana? Maka dari itu, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu yang bertemakan lingkungan hidup. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabar? Tentunya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah,
Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah ajari kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang ada
adik-adik kakak di rumah, sekarang kita mendengarkan titah ya. Titah kita sekarang titah yang ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bahasa Simalungunnya, lang malo sobuton goran ni bata, anggolang tiba jujur nih, ayo nahuhumdo, magira sagala, namarhapungkon gorani. Jadi artinya ya adik-adik, bahwa kita harus menghormati Tuhan kita, harus menjaga kekudusannya. Jadi kita harus menyebut nama Tuhan di saat yang tepat, seperti contohnya saat kita berdoa. Jangan pula kita menyebut nama Tuhan saat kita melakukan dosa. Itu ya adik-adik. Amin. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan buat kita hari ini tertulis di dalam Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya mereka yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Wahyu 9 ayat 4. Nah, adik-adik, sekarang kita menghafal ya. 1, 2, ya. Wahyu 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4. Nah, adik-adik semua, jangan lupa kita menghayat ayat hafalannya ya. Nanti kakak guru sekolah minggunya pasti kasih hadiahnya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk boleh belajar, urapi dan berkati kami supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Kakak Desi Worupasaribu dari Kota Pematang Siantar menyapa sahabat-sahabat kecilku dimanapun berada saat ini. Baik adik-adikku yang cantik dan yang manis, yang ganteng, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-20. Yuk kita membacanya bersama-sama ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Oh, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Teman-teman semuanya, ayo kita lihat dulu. Ada tuh teman kita lagi asik. Mereka lagi ngapain ya? Esther dan Graciela lagi ngapain? Lagi nyiram bunga. Oh begitu. Iya, biar bunganya tumbuh dengan mekar. Oh, baiklah, bagus. Kakak itu mau ngapain? Oh iya. Kakak mau diapain kok ditebang pohonnya? Saya mau buat pagar dari pohon ini, lagian udah gak berbuah. Kak, jangan ditebang Kak, nanti Tuhan marah. Oh iya. Iya, kan pohonnya sudah berbuah, jadi jangan ditebang. Iya. Nah, Jadi mau bikin pagar gimana? kalau kakak mau buat pagar, kakak cari aja pohon yang memang sudah tidak berbuah lagi, atau pohon-pohonnya sudah rontok itu daun-daunnya. Itu aja yang dibuat pagar. Karena pesan firman Tuhan juga kepada kita hari ini dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai 20, Tuhan ternyata senang melihat kita kalau kita merawat tanam-tanaman yang ada di sekeliling kita. Gitu ya, Kak? Iya. Jadi jangan ditebangi pohon, justru harusnya dirawat supaya nanti buahnya makin berat dan buahnya bisa dibagi sama orang-orang, ya. Akhirnya kita bisa jadi berkat. Oke, Esther dan Graciela? Oke. Iya. Nah, jangan lupa juga Esther dan Graciela, kakak, kita semua harus ingat bahwa tanam-tanaman yang kita rawat ini sama juga loh seperti iman kita. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus ingat bahwa tanam-tanaman yang kita rawat ini sama seperti iman kita. Iman kita juga perlu dirawat loh kakak. Iman kita perlu dirawat, Esther. Caranya mau tahu nggak? Mau. Nah, iman kita harus kita rawat dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, ya, supaya nanti iman kita bertumbuh. Nah, sekarang saya mau tanya, rumput ini kalau panjang kita akan gunting pakai apa? Pakai gunting toh? Kita akan rapikan dengan parang. Kita akan rapikan dengan gunting. Sama dengan iman kita. Iman kita juga perlu dirapikan. Caranya tahu? Tidak tahu? Iya, kakak kasih tahu. Caranya iman kita dirapikan dengan menghafal firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu ada di otak kita, ada di hati kita. Jadi ketika kita misalnya melakukan kesalahan, contoh kita nih mau berbohong, firman Tuhan akan bicara. Firman yang sudah kita hafal itu akan bicara dalam hati dan pikiran kita. Tidak boleh berbohong, kamu kan anak Tuhan. Nah, itu artinya firman itu yang merawat dan juga merapikan iman kita, supaya iman kita menjadi bertumbuh dan berbuah lebat. Akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi iman kita juga harus perlu dirawat ya, dan juga dirapikan.
Nah, baik adik-adik. Jadi jangan lupa ya adik-adik yang di rumah harus selalu rajin merawat imannya seperti kita merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, membaca firman Tuhan tiap hari, menghafalnya dan juga merenungkannya serta melakukannya. Nah, selain itu juga supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita juga harus rajin berdoa. Berdoa pagi-pagi bersaat teduh, berdoa juga sebelum belajar karena sekarang musim daring kan, di rumah masing-masing belajar. Jadi berdoa dulu ya. Lalu berdoa juga sebelum tidur malamnya. Nah, bangun pagi lagi, kembali lagi berdoa supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan terus menyertai kita dan bersama dengan kita. Adik-adik, jangan lupa juga kita juga harus terus-menerus boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui lagu puji-pujian. Dengan begitu, iman kita akan terawat dengan rapi, iman kita akan semakin bertumbuh dan berkembang serta berbuah lebat, dan semuanya kita akan bisa menjadi berkat sampai masa tua kita. Oke adik-adik, jangan lupa rawatlah lingkunganmu, jagalah lingkunganmu. Dengan begitu adik-adik dan juga saya, semuanya kita berarti menunjukkan lewat perbuatan kita itu kita sedang menunjukkan bahwa kita taat kepada perintah Tuhan dan juga menghormati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan sebaik mungkin supaya kita boleh menjadi berkat. Jagalah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingmu, rawatlah supaya engkau boleh menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya, biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan menjadi berbuah lebat dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati dan berikan kami kemampuan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami benar menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mau berdoa syafaat. Ayo adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami senang sekali. Kami dapat sekolah minggu di rumah, memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun corona masih ada, kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami harus sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini ajarilah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus
agar kami bisa memelihara lingkungan kami, mengasihi lingkungan kami, dan mengasihi Tuhan Yesus tentunya. Berkati Tuhan Yesus orang tua kami, buat mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Berkati mereka Tuhan, agar mereka sehat-sehat, panjang umur. Berikan rezekimu Tuhan pada orang tua kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu GKPS dimanapun mereka berada. Berikan mereka Tuhan tetap semangat melayani kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga mereka Tuhan, agar mereka mau untuk membimbing kami Tuhan ke dalam firman-Mu. Berikan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mampukan mereka agar mereka tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang sembuhkan, yang berulang tahun, Tuhan yang berkati. Dan juga Tuhan berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, agar kami rindu Tuhan, rindu bernyanyi, berdoa, dan melakukan firman-Mu. Tuhan, di minggu ini kami juga berdoa buat pemerintahan kami, buat Indonesia. Berkati mereka Tuhan, agar pemerintahan kami dapat memberantas virus corona ini Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami semua agar kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang luar biasa dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam demi nama anak-Mu kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik sekolah minggu, mari angkat persembahannya dan katakan hubere doon hubani harajoni naibata. Bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau izinkan kami boleh belajar memberi di hadapan-Mu melalui persembahan kami. Berkatilah setiap tangan yang sudah terulur untuk memberi, dan berkati jugalah Tuhan setiap kami yang belum dapat memberi hari ini, agar di minggu depan kami boleh sama-sama belajar memberi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganu. Pasada uhur nami ase torangganu. Sing boy dalanon nami salakana torsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Thank